Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Untuk yang sakit, semoga cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Dulu, sebelum Presiden Joko Widodo atau Jokowi seperti saat ini, saya mengira bahwa Jokowi akan mengakhiri jabatan nanti dengan terhormat, dan besar harapan saya pada saat itu untuk dia itu menjadi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Sekjen PBB. Satu hal yang merupakan pencapaian internasional yang bisa kita lihat bersama-sama sebagai tujuan akhir yang mulia bagi seorang mantan presiden, ketimbang menjadi seperti saat ini. Jokowi sudah tidak netral lagi, tapi apa daya PBB justru mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo saat pemilu tahun 2024. Kemarin seorang anggota PBB mempertanyakan soal netralitas Jokowi. Pertanyaan tentu tidak pernah netral dan selalu ada motif di baliknya. Isu ketidaknetralan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di pemilu tahun 2004 itu telah sampai ke telinga para anggota Komite Hak Asasi Manusia atau HAM PBB. Hal itu terbukti dari dibahasnya isu soal pencalonan Gibran sebagai cawapres, meski dianggap melanggar konstitusi. Sidang Komite Hak Asasi Manusia atau HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu ECCPR, di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Maret tahun 2024, anggota Komite HAM PBB atau CCPR Bakri Wilindie mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dan pencalonan Gibran. Dalam sidang Komite HAM itu dihadiri perwakilan negara anggota CCPR termasuk Indonesia. Di dalam sesi tanya jawab, sidang tersebut yang berasal dari Senegal itu membahas soal jalannya pemilu tahun 2024 di Indonesia dan dinamika politik kita. Ia menanyakan beberapa hal, termasuk soal keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengubah batas usia cawapres. Jika kita mengulik dari akar permasalahan terjadi, Jokowi dianggap tidak netral di dalam negeri karena dia dengan jelas membiarkan pelanggaran konstitusi oleh iparnya kepada anaknya agar dilewati ke Pilpres lewat pengurangan batas usia minimal, dan ini sudah menjadi konsumsi internasional karena beritanya sudah menyebar kemana-mana. Dan inilah yang membuat salah satu anggota PBB mempertanyakan netralitas Jokowi yang jelas-jelas berpihak kepada Prabowo, yang mungkin di mata PBB merupakan orang yang cukup banyak dibicarakan, khususnya di 25 tahun terakhir ini. Sejarah tidak pernah lekang oleh waktu, dan itu terus-menerus menjadi sebuah paradigma yang melekat pada diri orang. Kalau kita lihat Prabowo, tentunya kita harus mengingat aksi-aksi yang terjadi pada tahun 1998 dan sebelum-sebelumnya. Jadi mimpi saya bahwa Jokowi akan menjadi Sekjen PBB adalah jelas mimpi di siang bolong pada saat itu, dan tidak mungkin terjadi karena Jokowi telah suka untuk tidak netral kelihatannya. Apalagi melihat bagaimana masyarakat melakukan demo di depan Presiden Joko Widodo, langsung diamankan oleh Pas Pampres
dengan cara paksa. Padahal sebelumnya memang sempat diberitakan jika Presiden Widodo itu berpeluang menjadi sekjen PBB. Sempat beredar pada awal tahun 2023 saat itu beredar video di Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo ditunjuk langsung oleh sekjen PBB Antonio Guterres sebagai penggantinya setelah lengser pada Desember tahun 2026 nanti. Ketua DPP PDI Said Abdullah juga sempat menilai Jokowi layak menjadi sekjen PBB usai menyelesaikan tugas pada tahun 2004 mendatang. Ia mengatakan jasa dan warisan Jokowi luar biasa sehingga pantas menjadi sekjen PBB. Selain itu, Said juga mengatakan Jokowi juga sudah menunjukkan kapasitasnya di kepemimpinan nasional dalam mendorong isu-isu lingkungan selama ini. Namun, apakah daya sekarang semua itu sirna seketika lantas semua berubah menjadi hal yang sangat buruk di dalam hal demokrasi Indonesia? Jadi menurut kita ya, pengamat politik Indonesia ya, dan pengamat politik Amerika menilai hubungan Jokowi dan Prabowo akan putus di tengah jalan di dalam karirnya nanti. Nah, hal ini semua diprediksi, hampir semua pengamat mengatakan seperti itu karena hubungan antara Jokowi dan Prabowo adalah hubungan saling menguntungkan atau hubungan tidak didasari dengan dasar pertemanan atau persaudaraan. Kenapa? Ya saling menguntungkan. Prabowo kepingin menang dibantu Jokowi. Jokowi dibantu Prabowo agar anaknya jadi wakilnya. Jadi ini hubungan mutualisme simbiosis ya. Simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Tapi setelah semua tercapai itu akan terjadi keretakan dan pecah. Itu semua prediksi. Ya kita lihat dalam perjalanan nanti. Karena saat ini juga masih ribut di KPU, demo tiap hari dalam rangka agar tidak diumumkan masalah hasil Pilpres ini syarat dengan kecurangan. Terima kasih. Merdeka.